Sudah lama ya saudara? Sudah berapa lama ya? Hah? Wow, time flies ya. Rasanya waktu itu berjalan begitu cepatnya saudaraku. Kita sudah masuk di bulan September. 3 bulan lagi loh saudara. We celebrate Christmas. Wow, amazing ya, amazing ya. Saya bersyukur saudaraku bisa ada bersama dengan saudara lagi, diberi kepercayaan untuk masih bisa memberitakan firman Tuhan. Terima kasih untuk dukungan dari semua teman-teman yang ada di sini. Terima kasih untuk doanya juga. Hari ini saya sudah mulai bisa menyampaikan firman Tuhan kembali. Saya bersyukur, benar-benar saya percaya ini semua adalah penyertaan Tuhan. Boleh saya dengar sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Waktu saya bilang tadi time flies, saudaraku, saya bisa melihat ada sebagian dari saudara mungkin berpikir seperti ini, Pastor, apanya yang time flies? Saya tahu ada sebagian dari saudara yang di masa-masa ini saudara mengalami masa-masa yang tidak mudah. Kadang terbersit di benak saudara, saudara berkata dalam hati, berapa lama lagi, Pastor? Mau sampai kapan? I'm not talking about only pandemic ya, saudaraku ya. Tapi ada sebagian dari saudara yang saya tahu dalam masa-masa ini, saudara berkata, Pastor, saya sudah gak kuat lagi. Hari ini saya ingin mengajak saudara melihat, ternyata saudara tidak sendirian di tempat ini hal yang sama yang dialami oleh Rasul Paulus, saudaraku. Saya ajak saudara baca. Kita buka yuk dari Kisah Rasul pasalnya yang ke-27. Kisah Rasul 27 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-15. Saudara, sama seperti Pastor Jonathan memberikan kesepakatan ya. Susah bagi saya untuk melihat saudara, semuanya tertutup masker saudaraku. Boleh enggak? Ketika nanti saudara diberkati dari firman Tuhan, ketika firman Tuhan berbicara secara pribadi dalam kehidupan saudara, angkat tangan saudara, katakan aminmu yang paling keras. Mau saudara duduk di depan, mau saudara duduk di belakang, yang saya kenal keluarga Allah tidak mengenal duduknya di mana. Amin. Yang saya tahu keluarga Allah, sekali keluarga Allah tetap keluarga Allah, saudaraku, jemaat keluarga Allah adalah orang-orang yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Itu sebabnya nanti sepanjang firman Tuhan ini diberitakan saudaraku. Dari ujung yang paling belakang, halo, yang tengah, yang di sebelah kanan saya, yang paling depan sekalipun. Semuanya sama-sama dapatkan remanya, katakan aminmu yang paling keras. Sekali lagi boleh tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Kita buka ya saudaraku. Kisah Rasul 27 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-15 saya bacakan. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Wow. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Adakah di antara saudara yang mengalami sama seperti Rasul Paulus ini? Sudah tidak tahan lagi, Pastor. Karena itu kami menyerah saja. Kami sudah tidak tahu lagi waktu-waktu ke depan ini dengan apa kami masih bisa melanjutkan kehidupan keluarga kami. Saya tahu ketika saudara datang di tempat ini, saudara datang dengan senyum, saudara datang everything seems okay. Tapi ada sebagian dari saudara di tempat ini yang sama seperti ayat ini, saudara berkata kami menyerah saja. Kami sudah tidak tahu apa lagi yang harus kami lakukan. Ayat 20 saudaraku, kita lanjutkan. Things are not getting better saudara. Di ayatnya yang ke-20 kalau kita lanjutkan, ayat ini berkata setelah beberapa hari lamanya. Kebayang gak sih saudaraku, terombang-ambing di tengah badai di dalam kapal seperti itu berhari-hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. What does it mean? Apa artinya Pak? So dark, it's all darkness saudaraku. Sejauh matamu memandang tidak tampak ada jalan keluar. You've tried your best. Tapi sejauh kau berusaha, you cannot see your future.
Saat itu ini yang dialami oleh Rasul Paulus beserta dengan seluruh kapal itu saudaraku, bukan hanya itu saja, angin badai yang dahsyat terus menerus mengancam kami. Belum selesai satu hal saudaraku, Pastor, kalau satu masalah saja saya masih bisa menghadapi Pastor, belum selesai satu. Tapi seolah-olah saya terus-menerus diperhadapkan pada satu fakta demi fakta berikutnya, satu berita demi berita berikutnya Pak. Sampai di satu titik Pak, kadang Pak, satu aja kita masih kuat, kita masih berdiri saudaraku. Again and again and again and again. Capek loh Pak. Sampai-sampai di sini saudaraku, Alkitab berkata, akhirnya ayat ke-20 ini saudaraku, putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Mungkin itu juga yang saat ini sedang terjadi dari hidup saudara. Satu ketika saya pernah berjumpa dengan satu orang saudaraku ketika dia datang ke gereja ini. Dia ketemu saya, dia jabat tangan saya dan dia menangis saudaraku. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan wanita ini, saudaraku, ibu ini. Tapi ketika dia jabat tangan saya, dia menangis, dia berkata, terima kasih Pastor. Saya kaget saudaraku. Ada apa ibu? Tahukah saudara, dia berkata kepada saya, Pastor, hari ini sesungguhnya adalah hari terakhir saya datang ke gereja dan saya mau berpamitan dengan Tuhan. Tapi rupa-rupanya, kalau hari ini ada orang-orang yang seperti itu, saudara datang di tempat ini dengar baik. Hari ini saya ada untuk membawa kabar baik saudaraku. Saya ingin memberitakan satu firman Tuhan yang membawa kabar baik buat saudara, dengar ini baik-baik. Selalu ada pelangi sehabis badai. Boleh saya dengar aminnya yang paling keras dari tempat ini, tepuk tanganmu yang paling meriah. Selalu ada pelangi sehabis badai. Justru ini yang jadi judul firman Tuhan pada hari ini saudaraku. The Rainbow of Glory. Saya berdoa satu demi satu, saya tidak tahu kondisimu saat ini, but if that's you, I speak the rainbow of glory. Pelangi kemuliaan itu mulai terbit di dalam kehidupan saudara. Tidak ada lagi kegelapan. Kegelapan digantikan dengan rainbow of glory. Aminkan itu jadi atas kehidupan saudara. Tepuk tanganmu yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Kita lanjutkan saudaraku di ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-22. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan. Jadi bukan hanya terombang-ambing saudara, rupa-rupanya selama waktu-waktu itu juga lah mereka tidak makan. Pak, saya ajak bayangin ya Pak, kondisi seperti itu. Sudah di tengah badai saudaraku, terombang-ambing, semua gelap, enggak makan. Jujur, sensi enggak sih Pak? Oh, ada sangat banyak orang hari-hari ini kondisinya juga sensi Bu. Yang mengerti katakan amin. Kadangkala di dalam rumah tangga yang biasanya oke, kali ini sedikit ngomong saja bisa salah. Ada banyak orang dalam keadaan yang seperti ini saudaraku. And it's not easy. Kita lanjutkan ya saudara. Rasul Paulus berkata, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta. Kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Jadi rupa-rupanya saudaraku, sebelum mereka ini berangkat, Rasul Paulus itu udah kasih nasihat. Jangan. Rasul Paulus udah kasih warning. No. Jangan berangkat dari kereta. No. Tapi rupa-rupanya ditabrak juga nasihatnya Rasul Paulus ini Bu. Bahasa Jawanya, ngeyel Bu. What is ngeyel saudaraku? Ayo apa? Bahasa Indonesianya ngeyel apa saudara? Saya tuh kadang, saya ngerti sih saudara, kalau saya bahasa Jawa nggak semua orang ngerti. Tapi bahasa Jawa tuh mantep bener saudaraku. Ngeyel itu apa ya? Apa coba? Apa? Apa? Apa Bu? Maaf? Keras kepala. Nah. Keras kepala saudaraku, udah dikasih tahu tabrak juga. Berapa banyak sering kali anak Tuhan dengar ini? Jangan cepet-cepet nyalain iblis. Halo? Banyak anak Tuhan selalu berpikir ada masalah iblis.
Terjadi ini, iblis. Sukanya cepat langsung tuding. Kasihan juga loh saudara iblisnya saudara. Berapa banyak masalah terjadi karena senggol kiri kanan, karena jauh nggak bisa sudah, cuman senggol gini aja. Berapa banyak seringkali terjadinya karena ngeyel Bu. Kitanya yang ngeyel Pak, yang mengerti aminnya yang keras. Roh Kudus sudah peringatkan di hati, jangan. Roh Kudus sudah katakan ini bukan orang yang tepat. Tapi terus apa? Ngeyel saudara. Sama ini terjadi saudara, sehingga di ayatnya yang ke-22, tetapi sekarang, Rasul Paulus berkata apa ini? Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasehatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Saya berkatakan atas pribadi, lepas pribadi di tempat ini, tetaplah bertabah hati Pak. Tetap bertabah hati. Dalam bahasa Inggrisnya saudaraku, kata yang dipakai itu adalah to be of good cheer. Good cheer itu artinya riang gembira. Tengahnya badai, tengahnya masalah, Rasul Paulus bilang disuruh riang gembira. Jujur, gak usah saudara, saya sebagai hamba Tuhan saudara, saya baca ini dalam hati Pak, saya ngomong nonsen. Lo jujur aja, kita gak usah sok rohani saudaraku. Tengah badai macam begitu, by the way, saya pernah mengalami hal yang sama, hanya tidak ada apa-apanya dibanding Rasul Paulus ini, sudah. Satu ketika saya pernah pergi ke satu tempat, saudaraku. Kami naik kapal, kami naik perahu, menyeberang gitu, saudaraku, di semacam kayak lautan gitu, nggak terlalu besar, sudah. Di tengahnya kami sudah ada di tengah lautan, saudara. Tiba-tiba saja anginnya begitu kencang, saudaraku. Kami di dalam perahu itu rasanya itu kayak seperti udah mau dimakan sama ombak, sudah. Loh jujur kalau saudara ada di dalam keadaan saya Bu, riang gembira Bu, bahasa roh iya Bu. Wah itu rasanya udah gak karu-karuan, yang ada hanya bisa Tuhan Yesus, bahasa roh irapakasya, udah gak bisa apa-apa Bu. Kiri kanan lihat laut. Tapi Rasul Paulus berkata, be of good cheer. Jangan kehilangan sukacitamu di tengah masa seperti itu. How can it be? Secara manusia nggak mungkin Bu. Unless, kecuali, maybe, Rasul Paulus tahu sesuatu yang kita nggak tahu. Saya mengerti ya saya maksudkan. Mungkin Rasul Paulus punya sesuatu yang kita nggak tahu sudah. What is it? Kita lihat ya. Kita lanjutkan ayatnya. Firman Tuhan itu kaya saudaraku, amazing. Apa kata Rasul Paulus? Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa. Saya berkatakan, masalah ini tidak akan membuat satu orang pun di antara saudara binasa. Saya berkatakan atas tempat ini, saat ini juga. Apa yang saudara hadapi tidak diizinkan membuat saudara binasa. Tangkap itu dengan iman saudaraku. Tidak binasa. Sekalipun, Rasul Paulus berkata kecuali kapal ini. Kita lanjutkan dulu ya. Banyak yang tidak mengerti kenapa rahasianya saudaraku. Rasul Paulus bisa punya iman yang sampai seperti itu. Karena yang tidak banyak disadari orang saudaraku. Ayat yang ke-23. 23. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Ada banyak anak Tuhan yang tidak menyadari engkau melalui badai betul Bu. Tapi kau tidak sendirian. Dia mengutus malaikatnya berdiri di sisimu. Engkau hari ini yang gentar. Engkau yang hari ini sudah kehilangan pengharapan, engkau yang sudah putus pengharapanmu, engkau yang sudah ada di dalam keadaan menyerah, saudaraku, dengar ini baik-baik. Malam itu kata Rasul Paulus, dia mengutus malaikatnya berdiri di samping saudara. Saya membawa kabar baik bagi saudara hari ini. Dia Immanuel, God
is with you. Dia Tuhan ada bersama dengan saudara, tidak diizinkan binasa. Tidak dibiarkan. Sekalipun kapalnya mungkin tenggelam. Oh yes, ayat 22 mengatakan kecuali kapal ini mungkin kapalnya benar tenggelam. Keadaannya mungkin memang tidak getting better, saudaraku. Tapi dia utus malaikatnya berdiri di samping saudara. Saya berdoa saudara hari ini, dimanapun kau duduk, sadari ini. Berapa lama kau sudah merasa kau berjalan sendirian saudara? Berapa lama kau merasa kayak menghadapi semuanya ini seolah-olah kau sendirian? Tapi hari ini Rasul Paulus mengingatkan setiap kita, no, Pak, you are not alone. His hand, His angel to stand by you. Doa saya hari ini, kekuatan yang baru. Kekuatan yang baru turun atas saudara. The new, the fresh anointing itu mengalir. Dari ujung yang paling depan sampai ujung yang paling belakang diperbaharui kembali. Kekuatannya. Kenapa saudara? Kita lanjutkan ayatnya. 24-25 saudara. Wow. Ketika saya mempersiapkan firman ini, saya sendiri diberkati, saudara. Terlepas dari semua badai ini ya, saudaraku. Tuhan itu enggak ngeributi soal badainya, saudara. Tahukah saudara yang Tuhan ingatkan kepada Paulus apa? Ayat 24, ia berkata, malaikat itu mengingatkan Rasul Paulus. Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu. Sekali lagi diingatkan saudaraku, be of good cheer. Tabahkan hatimu. Karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakannya kepadaku. Ingat ini baik-baik saudaraku. Yang lain ngeributin badai. Kita manusia seringkali ributnya masalah. Tuhan ngingetinya sederhana saudara. Paulus, kamu masih punya tugas. Mandatmu belum selesai. Itu sebabnya jangan takut. Karena kamu harus menyelesaikan tugasku. Tugas yang dari aku masih harus diselesaikan. Do not be afraid. Berapa banyak dari saudara yang hari-hari ini, saudara didistract dengan semua masalah, dengan semua badai, dengan semua kegelapan. Tapi hari ini saya merasa saudaraku secara khusus firman Tuhan ingin mengingatkan kepada setiap saudara di tempat ini. Saya tidak tahu apakah itu. Tapi masing-masing dari saudara, Tuhan ingatkan saya saudaraku. Tuhan kasih saudara mandat. Ada sebagian dari saudara, Tuhan kasih kau mandat, engkau harus berjuang untuk anak-anakmu. Saya nggak tahu apa itu, masing-masing pribadi, saudara engkau berurusan dengan Tuhan. What is? Apa itu yang jadi mandatmu yang masih belum engkau selesaikan dan Tuhan mau pakai engkau? Hari-hari ini kau terdistract saudaraku. Engkau melupakan. Hari-hari ini kadang sangat gampang bagi kita hanya berpikir tentang me and I. Aku, diriku dan semuanya tentang aku. Tapi yang Tuhan ingatkan, malaikat itu diutus untuk mengingatkan, you still have. Engkau masih punya misi untuk diselesaikan. Bagi Rasul Paulus, saudaraku, malaikat itu mengingatkan, engkau masih harus ketemu dengan Kaisar. Engkau masih harus menceritakan kepada Kaisar, bersaksi kepada Kaisar. Not yet finished. Not yet finished. Ada sebagian dari saudara di tempat ini yang saya tahu saudaraku. Engkau bergumul untuk suamimu. Engkau bergumul untuk pasanganmu. Mandatmu belum selesai. Jangan terdistract karena things getting worse. Karena sekelilingmu seolah-olah jadi lebih buruk. Jangan terdistract dengan semua badai yang kau alami.
Apa mandatmu, saudara? Ada di antara saudara yang Tuhan ingatkan saat ini. Engkau sudah lupa, saudaraku. We live so long to think about it, and hanya berputar-putar kita seperti kayak tergulung oleh ombak itu, tergulung oleh ketakutan, tergulung oleh kekhawatiran, sudah tergulung oleh diri kita sendiri. What is your mission? Karena Tuhan katakan, saudaraku, belum selesai. Di tengah semua situasi ini, hari ini saya ingin mengatakan kepada seluruh jemaat keluarga Allah, para pelayan Tuhan, keluarga Allah, masih ada misi yang harus engkau selesaikan. Tugasmu belum selesai. Keluargamu membutuhkan Yesus. Orang di sekelilingmu butuh mendengar Yesus dari engkau. Itu sebabnya saya perkatakan, saudaraku, arise. Rise and shine. Jadi terang, saudara. Ada misi Tuhan atas kehidupan saudara. Sejak dari hari ini, engkau yang sudah berpikir akan menyerah, sejak dari hari ini engkau yang berpikir sudah tidak ada jalan keluar, sejak hari ini Pak, engkau yang hidupmu rasanya gelap, ingat ini baik-baik. Aku akan menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Immanuel, dia berjanji, dia menepati. Engkau tidak seorang diri, saudaraku. Bahkan saudara, saya itu melihat dalam Alkitab ini ya saudaraku, bukan hanya Rasul Paulus. Ada satu orang yang bahkan mengalami yang jauh lebih buruk daripada Rasul Paulus ini. Yang saya alami gak ada apa-apanya. Yang dialami Rasul Paulus gak ada apa-apanya dibanding orang ini. Kita buka ayatnya, Kejadian 7 ayat 17 saudara. Ada yang tahu siapakah ini? 40 hari lamanya. Saya bacakan ya, boleh gak bantu saya kita bergantian? Ayat 17 sampai ayat 24 ya. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melambung tinggi dari bumi. Ketika air itu makin bertambah-tambah, yuk sama-sama ayat 18:23. Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. 19, dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah, meliputi bumi, dan ditutupinya lah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. 20, sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu, sehingga gunung-gunung ditutupinya. Gunung tertutup sudah. 21, lalu mati binasalah segala yang hidup dan yang bergerak di bumi. Burung-burung, ternak dan binatang liar, segala binatang merayap dan berkeriapan di bumi, serta semua manusia. 22, yuk, matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. 23, demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata, burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup, dan semua yang bersama-sama dengan dia di dalam bahtera itu. 24 sama-sama, 23. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Wow. 150 hari gak main-main, sudah 5 bulan. Saudara masih bisa jalan-jalan keluar. Ini 150 hari cuman di dalam kapal, saudara. Mau keluar, coba-coba keluar, tenggelam saudaraku. Boleh senggol kiri kanan sekalipun gak bisa ini saudaraku, kita masih mengucap syukur. Masih bisa keluar, masih bisa ke gereja, masih bisa ke mall saudaraku, masih bisa ada di luar. Saat itu Nuh 150 hari dikungkung di dalam bahtera, gak bisa kemana-mana saudara. Di masa-masa seperti ini saudaraku, saya belajar satu hal yang luar biasa dari Nuh. Yang Nuh hadapi lebih parah, saudara. Tapi coba lihat, saudara. Di tengah semua orang mengalami badai yang begitu besar, tidak ada satupun yang tertinggal. Apa yang menyebabkan Nuh ini sampai mendapatkan kasih karunia yang dari Tuhan? Coba kita lihat ayatnya ya. Kejadian 6 ayat 7 sampai 9. Kenapa
Nuh sampai mendapatkan kasih karunia yang dari Tuhan. Ayat 7 ya, saya bacakan. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata, burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. 8, kita baca dengan suara keras, 2, 3. Tetapi Nuh, apa? Mendapat kasih karunia dari Tuhan, sudah. Doa saya, lebih dari yang lain, saudaraku. Di tengah badai, berapa banyak dari saudara yang setuju dengan saya, kita butuh kasih karunia yang daripada Tuhan. Oh, yang setuju dengan saya, aminmu yang paling keras. Aminmu yang paling keras. Di tengah badai, kita butuh kasih karunia dari Tuhan, saudara. Pertanyaannya sekarang, apa yang membuat sampai Nuh ini dapat kasih karunia yang dari Tuhan? Ayat selanjutnya yuk. Ayatnya yang ke-9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Nuh itu hidup bergaul dengan, kalau ada yang perlu kita pastikan saudaraku di masa-masa seperti ini, Pak, izinkan saya katakan ini, pastikan kita hidup benar di hadapan Tuhan. Ini adalah waktu justru saudaraku, kita evaluasi hidup kita. Sebagian dari saudara berkata kepada saya, Pastor, buktinya saya masih hidup kacau juga Tuhan baik tuh Pastor. Oh yes. Hari-hari ini saya mendapatkan saudaraku banyak anak Tuhan itu suka dengan sisi kasih karunia-Nya Tuhan, suka dengan sisi kesabaran dan kebaikannya Tuhan, tapi jangan lupa satu hal loh saudaraku. Dia penuh kasih, dia panjang sabar, dia murah hati. Yes, that's true. Tapi izinkan saya juga mengatakan, Dia Allah yang kemarahannya, His wrath, kemarahan Tuhan itu mengerikan, saudara. Don't play around. Ini bukan waktu di mana saudara main-main dengan dosa. Orang-orang yang ada di dunia pada saat itu sama. Sebagian dari mereka juga berpikir, it's okay, saya hidup dalam dosa juga Tuhan gak ngapa-ngapain kok. I'm still okay. Tidak ada orang yang tahu kok. I'm still fine. Tapi kalau ada satu hal yang harus saudara pastikan di tengah badai seperti ini, pastikan kau dapat kasih karunia yang daripada Tuhan. Pastikan jaga hidupmu, tetap benar di hadapan Tuhan. Mau situasi sukar, no kompromi. Aminnya yang paling keras. Diperhadapkan pada keadaan, ada celah terbuka untuk saudara tipu menipu. Ada celah terbuka untuk saudara melakukan pelanggaran. Dengar ini saudaraku, tidak ada kompromi. Boleh kita di dalam badai, tapi Yesus tetap kita pegang teguh, kita pegang kencang-kencang, tidak ada kompromi saudaraku. Dalam situasi seperti ini pastikan saudara, jangan menjauh dari Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan. Ini yang dialami salah satu jemaat kita, Pak. Situasi nggak semakin gampang. Saudara masih ingat beberapa 2 minggu yang lalu Pastor Jonathan menyaksikan satu jemaat kita yang di tengah-tengah situasi yang begitu berat, saudaraku. Sudah seperti kayak jatuh tertimpa tangga, bisnisnya udah benar-benar kacau, saudaraku. Masih kecurian, istrinya sepi bisnisnya, saudaraku. Secara manusia itu sudah kayak nggak ada harapan, saudara. Tapi boleh saya katakan ini, saudara. Yang saya takjub dengan Nuh ini, saudaraku. Di tengah semuanya itu, saudaraku. Di tengah semua masalah ini, saudaraku. Nuh tidak meninggalkan Tuhan. Nuh semakin dekat dengan Tuhan. Jemaat kita ini, saudaraku, dia bercerita. Keadaan begitu berat, satu keluarga mereka pun terimbas, saudara. Tapi mereka, saya bangga. Saya bangga dengan jemaat keluarga Allah. Ini yang saya kenal dengan jemaat keluarga Allah. Masalah enggak masalah. Bukan cari Yesus karena mujizatnya, itu keluarga Allah saudaraku. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Mau ada mujizat gak ada mujizat, Yesusnya tetap sama. Mau di Tuhan tolong, Tuhan belum tolong saudaraku. Ucapan syukur tetap naik di hadapan Tuhan, aminnya yang paling keras. Itu keluarga Allah saudaraku. Jemaat kita ini di tengah-tengah masalah begitu rupa, saudara-saudara tahu apa yang dia lakukan? Tinggalkan Tuhan, no. Enggak ke gereja, no.
Yang dia lakukan bertekun di dalam mezbah doa, saudara. Yang tadinya keluarga semua sibuk, ini dia kumpulkan anak-anaknya, istrinya, semuanya jadi satu setiap hari doa bersama. Oh, saya salut, saudara. Dalam kondisi apapun mereka bertekun. Perjuangannya nggak gampang, saudara. Di tengah pandemi seperti ini, anaknya justru sudah waktunya untuk kuliah, Bu. Kuliahnya ngambilnya jurusannya kedokteran, Pak. Kebayang nggak sih, Pak? It's not easy, nggak gampang. Jemaat kita ini berkata, nanti minggu depan kesaksiannya akan muncul mungkin, saudaraku. Saya sangat diberkati, saya hanya ceritakan sebagian kecil saja, saudara. Anaknya harus kuliah, saudara. Biaya begitu besar, persaingan sangat ketat, saudara. Ajaibnya mereka terus bawa di dalam mezbah keluarga mereka, saudara. Tahukah saudara, dinyatakan sudah diterima. Ajaibnya lagi diterima ranking 4. Padahal papahnya sendiri mengatakan, anak saya ini bodoh enggak, tapi enggak pintar-pintar juga, katanya, saudara. Tapi secara ajaib dapat ranking 4, saudara. Sudah tarik nafas, puji Tuhan, satu doa terkabulkan. Tapi setelah berikutnya maju, saudaraku, sudah diterima, puji Tuhan, tapi berikutnya dikasih kabar lagi, saudaraku. Sudah diterimanya oke, tapi dikasih kabar, tahukah saudara? Biayanya ratusan juta rupiah, saudara. Papanya katakan angkat tangan. Dari mana? Kondisi macam begini. Dana ratusan juta rupiah, bagaimana saya bisa bayar? Nggak mungkin, nggak bisa. Saudara tahu? Di tengah menyerah, di tengah putus asa, anaknya sudah hampir menangis karena tidak mungkin masuk. Mereka berdoa sekali lagi, dibawa ke mezbah doa, berseru minta kasih karunia dari Tuhan, saudara. Tahukah saudara, tidak berapa lama kemudian dikasih kabar, saudaraku. Satu proyek yang sudah sekian lama dikerjakan oleh ayahnya ini yang belum selesai, lama sudah tidak selesai, saudaraku. Bahkan kayak papahnya ini sudah lupa dengan proyek ini. Tiba-tiba dikasih kabar, di waktu yang sangat mendesak seperti itu, proyeknya selesai, uang komisinya keluar dan jumlahnya tepat seperti jumlah yang dibutuhkan untuk membayar biaya kuliah dari anaknya. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Selesai, saudara. Dengan cara yang ajaib. Kita butuh kasih karunia yang dari Tuhan. Karena waktu saya terbatas, saudaraku. Yang membuat saya itu lebih tersentuh dari kehidupan Ayub, saudara. Oke lah. Kalau sedang ditolong Tuhan, kita ini oke lah, saudara. I know gitu. Kita menyala-nyala, Tuhan bekerja, wah kita on fire. Tapi coba saudara lihat, Ayub ini luar biasanya. Kita buka Kejadian, saudaraku. Pasalnya yang ke-8 ayat 18 sampai 22. Satu ketika, saudara, selesai semua air bah itu, 150 hari selesai, mereka bisa keluar, saudara. Ayat 18 saya bacakan. Keluarlah Nuh bersama dengan anak-anaknya, istri dan istri anak-anaknya, segala binatang liar. Wah, kebayang gak sih, saudara? Ini ya nanti pandemik selesai. Kebayang gak, saudara? What will happen? Wah, mungkin saya bisa bayangin nih, mall tiba-tiba penuh sesak, saudara. Tempat-tempat hiburan, tempat-tempat libur gitu, saudara, tiba-tiba penuh orang kayak gitu. Saudara bisa bayangkan, saat itu bukan hanya manusianya yang happy, saudara. Turun menginjakkan kaki kembali. Kemarin saudara setelah lockdown aja, mulai keluar dari rumah, rasanya gimana? Halo? Halo? Saudara bisa mengerti kan yang dirasakan Nuh saat ini, Pak? Keluar semua, saudaraku. Mereka sudah pergi ke arah masing-masing, sudah tidak ada yang ingat, saudaraku. Ini satu pelajaran yang membuat saya terharu dengan Nuh, saudara. Saudara tahu apa yang dilakukan Nuh? Yang lain pergi. Yang lain udah gak tahu kemana arahnya. Ayat 20 saya bacakan untuk saudara, ini yang Nuh lakukan. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Doa saya, jemaat keluarga Allah,
adalah orang-orang yang tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara masih ingat cerita 10 orang kusta yang disembuhkan Yesus? Boleh saya tanya, Bu? Berapa yang kembali sama Yesus? Berapa? Semua? Sedih ya, saudara? Banyak anak Tuhan, pada saat butuh Tuhan, kejar Tuhan. Banyak anak Tuhan, pada saat tak bisa apa-apa teriak minta tolong sama Tuhan. Tapi begitu mudahnya, setelah semua pertolongan yang Tuhan lakukan dalam kehidupanmu, saudaraku, Tuhan izinkan satu masalah terjadi atas kehidupanmu untuk membuat engkau semakin dewasa. Berapa banyak anak Tuhan berkata, kenapa Tuhan izinkan? Oh, saya berdoa, saudaraku, ada orang-orang di tempat ini yang tidak pernah gampang lupa dengan kebaikan Tuhan. Di sini ada orang-orang yang menolak lupa, saudara. Sama seperti Nuh. Ada satu sikap yang dimiliki Nuh yang membuat hati saya, saudaraku, tersentuh. Yang lain sudah pergi. Yang lain gak tahu kemana arahnya. Tapi Nuh di sana seorang diri. Dia dirikan mezbah bagi Tuhan. Mezbah berbicara apa, saudaraku? Mezbah berbicara tentang sebuah peringatan, saudara. Jangan pernah engkau melupakan kebaikan Tuhan. Tahukah cara paling manjur, saudara, ketika saudara kehilangan pengharapan? Cara paling manjur ketika saudara kehilangan sukacita? Cara paling manjur untuk mengembalikan sukacitamu apa, saudara? Ingat semua kebaikan Tuhan. Ingat semua pertolongan Tuhan. Apa yang tidak pernah kau bisa lupakan, yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupmu. At that very moment. Oh yes. Tiba-tiba saudara be of good cheer. Sukacitamu bangkit kembali. Engkau yang merasa hari-hari ini sudah kehilangan, engkau yang mempertanyakan Tuhan hari-hari ini, saudaraku. Engkau yang menjadi begitu negatif hari-hari ini. Izinkan saya katakan ini. Jangan lupakan mezbahmu. Tumpuk kembali. Bangun kembali. Dari situ kau berkata, Tuhan, Engkau baik. Mezbah berbicara tentang apa, saudaraku? Di atas mezbah selalu ada korban. Di atas mezbah selalu ada yang dipersembahkan. Pertanyaan saya, saudaraku. Korban itu enak apa enggak enak? Saya tanya, saudara. Enak apa enggak enak korban? Enggak ada korban yang enak, saudara. Bolehkah saya tantang saudara, di tengah semua masalah ini ada korban syukur yang kau naikkan dari mulutmu? Atau hanya bisa ngomel, saudara? Atau hanya bisa mengeluh? Saya tantang jemaat keluarga Allah, korban enggak enak. Tapi di tengah semua masa-masa ini, yang keluar dari mulutmu bukan sungut-sungut. Korban syukur. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hati bersuka karenamu. Korban yang kedua apa, saudaraku? Dari semua masalah ini, saudaraku, badai yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini. Bolehkah saya katakan ini, saudaraku? Korban daging kita mau enggak, saudara? Boleh? Boleh ya? Karakter-karakter yang tadinya tidak menyukakan hati Tuhan. Yang tadinya sempat mungkin muncul kesombongan. Yang tadinya sempat mungkin, saudaraku, kita merasa kita bisa tanpa Tuhan. Boleh di waktu-waktu seperti ini? Kadang daging ini harus mati loh, saudara. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Tapi ketika daging ini mati, ada yang dikorbankan. Saudara lihat apa yang terjadi, ayatnya yang ke-21 yuk. Kita baca sama-sama ya, saudaraku. Dengan suara yang paling keras, 2, 3.
Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, apa yang terjadi saudara? Berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Manusia itu memang seperti itu, saudara. Bukankah orang yang paling mengecewakan saudara justru adalah orang yang paling dekat dengan saudara? Tanpa kita sadari kadang hati manusia ini ya saudaraku ya. It's so easy. Sangat mudah loh saudaraku. 1% berbelok saudara. So easy. Firman Tuhan katakan apa lagi selanjutnya saudaraku? Aku tidak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti musim menabur dan menuai. Dingin panas, kemarau hujan, siang dan malam. Doa saya, melalui semua badai ini, yang muncul bukan bau busuk. Doa saya, melalui semua badai ini, Tuhan mencium bau yang harum dari pribadi lepas pribadi, lepas pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Dan ketika itu terjadi, saudaraku, siap-siap. The rainbow of glory. The rainbow of glory. Pelangi kemuliaan Tuhan bersinar muncul dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Saya tidak perpanjang firman Tuhan, saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Wow. Saya kalau lihat kehidupan Ayub ini ya saudara, kehidupan Nuh dan Daud ini ya saudaraku, amazing. Waktu saya terbatas saudara, saya tidak bisa menceritakan. Daud juga mengalami hal yang sama Pak. Dalam 3 hari 70.000 orang saudaraku meninggal. Sampar saudara. Tapi 2 Samuel mengatakan dengan sangat jelas. Seorang nabi Tuhan diutus mengingatkan kepada Daud. Apa yang Daud lakukan saudaraku? Saya bacakan sedikit saudara. Lalu pergilah Daud sesuai perkataan Gad, seperti yang diperintahkan Tuhan. Pergilah, dirikanlah mezbah bagi Tuhan. Hari-hari ini saudaraku, bagi saudara yang sudah hampir tenggelam, hampir ada di dalam keadaan saudara angkat tangan dan menyerah. Engkau yang sudah ada di dalam keadaan putus harapan. Ada gak sih di antara saudara tuh yang kayak apa ya saudaraku ya? Saudara itu seperti kayak sudah gak bisa take hold of yourself. Apa sih Bu? Kita tuh bahkan kayak gak bisa menguasai perasaan kita sendiri saudara hari-hari ini kadang. So easy. Kita dengar satu hal ini itu dan lain sebagainya terpengaruh. Yang namanya salah paham, yang namanya pikiran negatif, yang namanya hati selalu gelisah, so easy. Yuk sama-sama yuk saudara. Boleh saya undang saudara bangkit berdiri? Bangun satu-satu lagi yuk, mezbahmu yuk. Boleh kita ambil waktu ini saudaraku. Ingat satu pertolongan Tuhan. Ingat satu kebaikan Tuhan apa di dalam kehidupanmu saudaraku. Yang kau bisa berkata, Tuhan aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu itu dalam hidupku. Coba ingat-ingat saudaraku. Instead of you always thinking the negative part. Coba ingat-ingat, susun lagi mezbahmu yang mungkin sudah mulai roboh itu. Ingat kembali kebaikan Tuhan di dalam kehidupanmu saudaraku. Jangan mau lupa dengan semua yang sudah Tuhan kerjakan.